Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anina dan Ayu Esti Ningtyas akan membahas tentang studi kasus yang berjudul bagaimana jika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dan sering terjadi. Terkadang tenaga kerja tidak ditempatkan sesuai dengan ahlinya. Padahal Islam telah menyebutkan barang siapa yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka akan mengalami kehancuran. Bagaimana solusi dan penjelasannya? Dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja tersebut. Sedikitnya jumlah permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja. Akibatnya akan terjadi pengangguran. Dalam manajemen sumber daya manusia, penempatan karyawan atau tenaga kerja merupakan salah satu agenda yang sangat penting. Penempatan karyawan merupakan bagian dari perencanaan manajemen yang bersifat matang. Karyawan yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perusahaan. Kemudian mereka akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi di dalam merekrut karyawan ada peraturan undang-undang tentang cara perusahaan tersebut, yaitu pasal 31 nomor 13 tahun 2003 mengatur setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan mendapatkan atau pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pada dasarnya, dalam melakukan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa pengawasan. Perusahaan yang merekrut karyawan berdasarkan hubungan keluarga dan kerabat dapat disebut dengan nepotisme. Lalu, apa sanksi dan hukum dalam Islam bagi perusahaan yang melakukan nepotisme dalam merekrut karyawannya? Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi yang dapat diberikan serta ketentuan melapor jika perusahaan melakukan nepotisme dalam rekrutmen. Begitu pula jika kerabat atau orang dalam tersebut memiliki jabatan dan dengan jabatannya bisa membantu untuk meluluskan tanpa mengikuti prosedur seleksi yang ada. Walaupun tidak ada uang pelicin yang diberikan, ia memerintahkan kepada stafnya agar keluarganya atau kerabatnya diterima. Kerugian dan kezaliman tersebut dibalik pengharaman dan larangan suap sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika yang dimaksud dengan bantuan tersebut adalah bantuan teknis seperti informasi yang disampaikan kepada calon peserta sehingga informasi mudah diakses, itu diperkenankan. Tetapi jika bantuan yang dimaksud adalah dengan memberikan uang pelicin kepada oknum hingga ia lulus, atau bukan uang pelicin tetapi dengan jabatannya memerintahkan kepada mereka yang menyeleksi untuk meluluskannya, maka kedua kondisi